Amelia Virginia dengan NIM 1112-4022. Perkenalkan, nama saya Eliza Fitriani dengan NIM 112400013. Kami dari kelas A. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang materi jejaring kebijakan dan pemerintahan dalam tugas UAS dengan dosen Pak Edi Wahyudi. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kebijakan dalam konteks jejaring kebijakan dan pemerintahan. Evaluasi kebijakan merupakan proses untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan berhasil mencapai tujuannya, baik dari segi kinerja, dampak, maupun keberlanjutan. Dalam konteks jejaring kebijakan, evaluasi menjadi lebih kompleks karena melibatkan banyak aktor, tidak hanya pemerintahan, tetapi juga sektor swasta, LSM, dan masyarakat. Oleh karena itu, yang dinilai bukan hanya hasil kebijakan, tapi juga koordinasi dan kontribusi masing-masing aktor. Evaluasi kebijakan penting karena dapat meningkatkan akuntabilitas, menjadi sarana pembelajaran, serta membantu memperbaiki kebijakan di masa depan. Elemen evaluasi kebijakan terdiri dari input, proses, output, outcome, dan impact. Kelima elemen ini saling berkaitan dan membantu kita melihat kebijakan secara menyeluruh. Namun, evaluasi kebijakan dalam jejaring juga memiliki tantangan, seperti perbedaan kepentingan antara aktor dan keterbatasan data untuk mengatasinya. Diperlukan koordinasi yang kuat, pemanfaatan teknologi, serta evaluasi yang inklusif. Kesimpulannya, evaluasi kebijakan sangat penting dalam konteks jejaring pemerintahan karena dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan memperkuat kolaborasi antara aktor. Tren terkini dalam jejaring kebijakan. Pengertian jejaring kebijakan. Jejaring kebijakan adalah sistem interaksi antara berbagai aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Mereka bekerja sama dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan kebijakan publik bersama. Komponen utama jejaring kebijakan. Jejaring kebijakan terdiri dari aktor, informasi, dan saluran komunikasi yang saling terhubung dan membentuk struktur pendukung pelaksanaan kebijakan yang efektif. Nah, pastinya ada pula tujuan jejaring kebijakan. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan koordinasi antara pihak agar tidak saling terjadi tumpang tindih, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan publik. Fungsi pertukaran informasi. Dalam jejaring kebijakan, semua pihak bisa saling berbagi informasi dan data. Dengan adanya pertukaran informasi ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bisa lebih jadi paham kondisi di lapangan, sehingga putusan yang diambil tidak asal-asalan, tetapi berdasarkan data dan fakta yang jelas. Peran teknologi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial ini mempermudah penyebaran informasi kebijakan, meningkatkan transparansi, dan membuka ruang interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan. Pendekatan kolaboratif. Kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif dan relevan. Dengan ini, kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pastinya ada tantangan utama dalam jejaring kebijakan. Yang pertama adalah keamanan data dan resistensi terhadap perubahan. Keamanan data menjadi masalah besar karena banyak informasi sensitif yang harus dijaga. Sementara resistensi muncul karena kurangnya pemahaman atau ketidakpastian tentang perubahan kebijakan. Jadi kita perlu strategi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Selanjutnya, peluang jejaring kebijakan. Jejaring kebijakan membuka peluang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyempurnakan kebijakan publik. Dengan melibatkan lebih banyak pihak, kebijakan ini lebih inklusif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini menjadi kesempatan untuk membuat kebijakan yang lebih baik dan lebih berdampak positif. Selanjutnya, saya akan membahas masa depan jejaring kebijakan yang memiliki berbagai peluang dan tantangan.
Dari sisi peluang, jejaring kebijakan memungkinkan terjadinya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi seperti digitalisasi data, platform komunikasi dapat mempercepat koordinasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Namun, jejaring kebijakan juga menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik antara sektor, miskomunikasi antara stakeholder, serta kebijakan yang tidak sinkron antara instansi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi seperti penguatan kapasitas institusi melalui pelatihan SDM dan pembentukan tim khusus, serta peningkatan partisipasi publik melalui dialog dan edukasi masyarakat. Kesimpulannya, masa depan jejaring kebijakan sangat bergantung pada kemampuan aktor-aktor yang terlibat dalam memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan secara kolaboratif. Berikut jejaring kebijakan global dan regional. Jejaring kebijakan adalah tentang bagaimana berbagai pihak dari pemerintah hingga masyarakat bekerja sama dalam membuat dan melaksanakan kebijakan. Ini penting karena dengan kolaborasi, kebijakan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Serta memanfaatkan jejaring ini untuk kebijakan yang lebih baik. Aspek teoritis jejaring kebijakan. Secara teoritis, jejaring kebijakan menjelaskan konsep dan prinsip dasar tentang bagaimana kebijakan dibentuk melalui kerjasama dan interaksi antar aktor. Aspek praktis jejaring kebijakan. Secara praktis, jejaring kebijakan terlihat dari kolaborasi nyata antar aktor di lapangan dalam mengimplementasikan kebijakan dan mencapai tujuan bersama. Karakteristik jejaring kebijakan global dan regional. Jejaring kebijakan dipengaruhi oleh dinamika global seperti perjanjian internasional, serta interaksi regional yang berupa kerjasama dengan persaingan antar negara atau wilayah. Faktor negara maju dan negara berkembang. Negara maju berperan besar dalam menentukan arah kebijakan global karena adanya kekuatan ekonomi. Sementara negara berkembang berkontribusi melalui kerjasama regional dan organisasi internasional. Aliansi strategi dan diplomasi multilateral. Aliansi strategi memperkuat posisi negara dalam negosiasi. Sedangkan diplomasi multilateral memungkinkan banyak negara menyepakati solusi atas isu global bersama. Dampak jejaring kebijakan terhadap hubungan internasional. Jejaring kebijakan mendorong kerjasama internasional, namun juga berpotensi menimbulkan ketegangan regional akibat perbedaan kepentingan antar negara. Dampak sosial dan budaya jejaring kebijakan memicu pertukaran budaya yang meningkatkan toleransi antar bangsa, serta menyoroti isu kemanusiaan seperti pengungsi, hak asasi manusia, dan kesejahteraan global. Inovasi dalam jejaring kebijakan. Pengertian inovasi dalam jejaring kebijakan. Inovasi kebijakan merupakan pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah publik melalui kerja sama antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi dalam satu jejaring kebijakan. Inovasi bertujuan meningkatkan kualitas kebijakan publik, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan data dalam pengambilan keputusan. Pastinya ada peran digitalisasi dalam pemerintahan. Digitalisasi membantu mempercepat proses birokrasi, meningkatkan transparansi informasi, dan memperluas partisipasi publik, dan membuat pemerintah pastinya lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi dalam jejaring kebijakan. Teknologi seperti Big Data, Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, dan blockchain digunakan untuk analisis kebijakan, pengumpulan data real-time, serta meningkatkan keamanan dan akuntabilitas data. Manfaat digitalisasi dalam teknologi. Penerapan teknologi menghasilkan efisiensi operasional, keputusan kebijakan yang lebih tepat dan sasaran, birokrasi antar aktor yang lebih baik, serta pengawasan dan evaluasi kebijakan yang pastinya lebih transparan.
Tantangan implementasi teknologi. Tantangan utama meliputi kesenjangan digital, risiko keamanan data, dan resistensi terhadap perubahan, serta keterbatasan pendanaan dalam pengadaan pemeliharaan teknologi. Berikut ada studi kasus e-governance di Estonia. Estonia berhasil menerapkan digitalisasi layanan publik secara menyeluruh dengan dukungan teknologi blockchain sehingga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan masyarakat. Yang terakhir ada strategi implementasi teknologi. Strategi yang diperlukan antara lain penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi, serta multisektor, serta kebijakan perlindungan dan keamanan data yang jelas. Sekian penjelasan kami tentang resum materi jejaring kebijakan dan pemerintahan. Semoga bermanfaat untuk pemahaman kita semua dan terima kasih sudah menyimak. Bye!